Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kita. Kita bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sederhana, tetapi hati kita, hidup kita tulus mencari Tuhan dengan sukacita. Dan Alkitab katakan orang-orang yang mau berhasil, orang-orang yang mau menang sekalipun kita sederhana, izinkanlah Tuhan yang berperang buat kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan masa muda kita, dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi, saya percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang berperang buat kita, dan kita akan menang bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca tentang Gilgal, kita bukan baca tentang bagaimana hebatnya bangsa Israel. Tapi kalau kita baca tentang Gilgal, kita baca bagaimana hebatnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Amin. Pertanyaan begini, kenapa bisa itu terjadi? Hanya oleh karena ada satu orang yang bernama Yosua yang mau 100% taat kepada Tuhan, sehingga bangsa Israel bisa menang. Sama halnya dengan kita. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau menang, izinkanlah hidupmu, izinkanlah pribadimu untuk dipimpin Tuhan 100%. Dialah Allah yang menuntun kita, yang berkarya buat kita, yang memberkati kita, yang memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, apapun masalahmu, apapun problemmu, serahkanlah semuanya hanya kepada Tuhan. Amin ya. Sebab Tuhan lebih tahu, sebab Tuhan lebih sanggup untuk menolong saya dan saudara dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat tuntunan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami, yang menyertai kami Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, firman-Mu kami dengar, boleh memaukan iman kami, memberkati kami. Bila firman-Mu taburkannya Tuhan, boleh memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Semakin lagi mengerti bagaimana jalan-jalan pikiran hati-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapilah hamba-Mu, jamah hati kami semua, sehingga malam hari ini Tuhan kami diberkati, kami dipulihkan, kami juga dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan haleluya, amin, amin, haleluya. Selalu jemaat kasih Tuhan, shalom. Terima kasih buat seluruh tim pemuji yang luar biasa pada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dengan sukacita, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom anak-anak muda, amin. Saya percaya kita berkati Tuhan, kita bersukacita karena Dia Tuhan hadir tengah-tengah kita, memberkati kita dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan sama-sama dengan firman Tuhan. Saya berikan judul yaitu Gilgal, tempat Tuhan berkarya dan menuntun umatnya. Amin ya. Gilgal, tempat Tuhan berkarya dan menuntun umatnya. Mari sama-sama kita buka kitab kita dari kitab Yosua pasal yang kelima. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Amin ya. Teman-teman dikasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita selidiki Alkitab, Gilgal ini menjadi tempat yang sakral bagi orang Mesir, bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena Gilgal menjadi tempat Tuhan memberikan rencana-rencananya tentang tanah perjanjian. Ada 3 hal yang penting yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel di Gilgal. Yang pertama, di Gilgal menjadi tempat pintu masuk bagi bangsa Israel untuk memperoleh tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang kedua dikatakan bahwa Gilgal ini menjadi base camp-nya orang Israel, atau tempat tinggal sementara sampai kapan? Sampai mereka akhirnya menguasai seluruh tanah Kanaan. Yang ketiga dikatakan bahwa Gilgal ini Tuhan memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, berperang melawan tanah Kanaan dan menguasai seluruhnya untuk menepati janji Tuhan bagi bangsa Israel. Teman-teman dikasih Tuhan yang luar biasa, bahwa ternyata Gilgal menjadi sebuah lokasi yang penting bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena di sana ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Rencana Tuhan yang hebat, rencana Tuhan yang dahsyat bagi bangsa Israel. Malam ini kita bersama-sama bahwa ada fakta-fakta penting tentang Gilgal yang menggambarkan bagaimana Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bahwa yang pertama itu di Gilgal Tuhan menguduskan bangsa Israel.
Saya baca lagi pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan menguasai seluruhnya, hal yang pertama kali Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel itu apa? Yaitu menguduskan orang Israel. Artinya apa? Tidak boleh ada celah sedikit pun. Tidak boleh ada kelemahan dan kekurangan. Tidak boleh ada dosa, ada sakit hati, ada kecewa di sana. Kenapa? Karena orang-orang Israel akan memperoleh berkat yang besar. Sehingga apa? Tuhan mempersiapkan orang Israel sampai mereka benar-benar bersih, benar-benar pure, benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Dan dari ayat ini kita juga tahu bersama-sama bahwa arti kata Gilgal adalah apa? Yaitu Tuhan yang membersihkan atau Tuhan yang memulihkan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita bandingkan bersama-sama, apakah yang dikerjakan Tuhan untuk menguduskan orang Israel? Yaitu dengan satu cara saja, dengan diadakannya sunat. Saya akan bacakan ayat 2 dan ayat yang kelima. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ayat 5 demikian firman Tuhan dikatakan di sana di ayat 5. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari padang Mesir belum disunat. Teman-teman dikasihi Tuhan, di ayat ini mengisahkan bahwa bangsa Israel terdiri dari dua generasi. Pertama generasinya Musa, yang kedua generasinya Yosua. Amin ya. Dikatakan bahwa generasi yang Musa ini mereka sudah disunat. Dan kalau kita bicara tentang sunat, itu sudah ada sejak zaman siapa? Zamannya Abraham. Amin ya. Di zaman Abraham, tujuan diadakannya sunat itu apa? Yaitu untuk mengikat perjanjian antara Tuhan dengan Abraham tentang tanah Kanaan. Sedangkan di zamannya Musa, diadakannya sunat untuk apa? Supaya orang-orang Israel seluruhnya boleh melaksanakan Paskah. Tapi yang ketiga di zamannya Yosua, sunat dikerjakan untuk apa? Untuk mempersiapkan iman mereka, membersihkan hidup mereka untuk menerima berkat janji Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa? Sunat di tanah Gilgal sangat penting. Kenapa? Sebelum memperoleh tanah Kanaan, Tuhan mau dan Tuhan inginkan supaya orang-orang Israel benar-benar kudus, benar-benar siap, benar-benar selalu dengan hati sukacita, dengan hati yang murni untuk memperoleh tanah Kanaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di generasinya Musa, orang-orang yang keluar dari tanah Mesir semuanya di padang gurun mati. Kenapa? Karena terbiasa membawa cara-caranya Mesir. Contohnya apa? Mereka dengan pede, dengan berani ngapain? Membangun patung lembu emas. Dan ternyata hal-hal ini diwariskan, disampaikan pada anak-anak mereka, generasi yang kedua, generasinya Yosua. Sehingga apa? Di generasinya Yosua ini, generasi yang kedua ini Tuhan mau dan Tuhan berharap bahwa orang-orang Israel sebelum masuk tanah Kanaan, mereka harus dikuduskan dulu, harus dilayakkan dulu, harus dibersihkan dulu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama bahwa Tuhan tidak suka membawa hal-hal yang najis ke tempat yang kudus. Amin ya. Bahwa Tuhan tidak suka membawa siasat-siasatnya Mesir, tata caranya Mesir di tanah Kanaan. Artinya apa? Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya ketika menghadap Tuhan, ketika menyembah Tuhan, ketika memuji Tuhan, ketika masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan mau kita benar-benar murni. Tuhan mau kita dibersihkan dulu. Tuhan mau kita benar-benar dikuduskan dulu. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan bagaimana sikap hati kita, bagaimana keadaan hidup kita waktu kita angkat tangan menyembah Tuhan. Selanjutnya pertanyaannya begini, masih relevankah sunat di perjanjian baru? Masih bolehkah dikerjakan sunat di zaman sekarang ini? Mari sama-sama kita lihat Kolose pasal yang kedua di ayat yang ke-11. Apakah nasihat Rasul Paulus di sana? Dalam dia atau dalam Yesus, kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan apa? Akan tubuh yang berdosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, nasihatnya begini, permasalahannya bukankah boleh atau tidak, tapi apa yang Tuhan inginkan jauh lebih penting. Amin ya.
Yang Tuhan inginkan bahwa kita orang-orang yang percaya di masa kini bukan disunat dengan tata cara manusia. Amin. Tapi yang Tuhan mau kita disunat dengan tata cara bagaimana? Tuhan sendiri yang mengubahkan kita. Tuhan sendiri yang memulihkan kita. Sama seperti bangsa Israel di tanah Kanaan. Tuhan sendiri yang turun tangan menguruskan mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pesannya jelas. Perintahnya tegas bahwa yang Tuhan mau bagaimana kita meninggalkan hidupan kita yang lama. Kebiasaan buruk kita, segala dosa-dosa kita tinggalkan. Kita bertobat, kita terima Yesus, masuk tanah perjanjian, mendapatkan kemurahan Tuhan yang besar dan ajaib. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari poin yang pertama ini, kita boleh belajar bahwa Tuhan mau sunat yang Tuhan inginkan sebagai tanda pertobatan kita di hadapan Tuhan. Sebagai tanda ketulusan hati kita, kerinduan kita yang besar, memberikan yang terbaik hidup kita buat Tuhan. Sehingga apa? Kita diperbaharui, kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita boleh menerima anugerah Tuhan yang besar dan luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita lihat lagi 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin ya. Dikatakan waktu kita bertobat, waktu kita menerima Yesus, waktu kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dikatakan kita adalah ciptaan baru. Artinya apa? Yang lama sudah berlalu. Dan kita yang baru ini Tuhan ajak bersama-sama. Yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan mau dengan hidup kita yang baru, dengan iman kita yang baru, dengan pribadi kita yang baru, kita memberikan yang lebih baik lagi buat Tuhan. Amin. Baik tenaga kita, baik waktu kita, baik pelayanan kita, apapun itu kita belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga yang penting bukan bagaimana cara sunatnya, amin ya. Tapi yang penting maukah hati kita dibersihkan oleh Tuhan. Maukah pribadi kita, maukah hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, dilayakkan di hadapan Tuhan. Yang pertama, di Gilgal Tuhan menguduskan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Yang kedua selanjutnya, apakah fakta penting bagi orang Israel untuk Gilgal? Yang kedua, di Gilgal diadakan perayaan Paskah perdana di tanah perjanjian. Amin ya. Kalau sebelumnya Paskah diadakan di Mesir, tujuannya apa? Untuk buru-buru keluar tanah Mesir menuju padang gurun, kan gitu kan? Tetapi di Gilgal, tanah Paskah yang perdana dikerjakan kapan? Waktu mereka memasuki tanah Kanaan. Inilah Paskah yang perdana di situ. Paskah yang pertama kali dikerjakan tanah Kanaan waktu ada di Gilgal. Mari sama-sama kita lihat Yosua 4 kembali, Yosua pasal yang ke-5 ayat 10 dan ayat 11. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. 11. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat perjanjian lama, kisah bagaimana Tuhan berjanji pada Abraham. Abraham, keturunanmu akan sama banyak seperti apa? Bintang di langit, ya gitu kan. Yang kedua di mana? Seperti pasir tepi laut. Artinya apa? Begitu banyaknya, begitu luar biasanya. Kalau kita hitung jarak waktunya, antara jarak waktu masanya Abraham ke zamannya Musa, itu ada rentang waktu kurang lebih 600 tahun. Dari zamannya Musa sampai Yosua di tanah Kanaan, itu perlu waktu 120 tahun. Berarti total waktu dari zamannya Abraham, dia terima janji tanah Kanaan, sampai tanah Kanaan berikan berapa lama? 720 tahun. Selama itulah bangsa Israel menanti-nanti, Tuhan kapan janjimu? Tuhan kapan janjimu? Tuhan kapan janjimu? Sampai kapan? Sampai tiba masanya. Pada masanya Yosua memimpin, orang Israel dipersiapkan Tuhan untuk menikmati tanah Kanaan. Berkat susu dan gandum yang luar biasa. Perhatikan di ayat 10. Sebelum mereka menikmati berkat susu gandum tanah Kanaan, mereka Paskah dulu. Baru di ayat 11 mereka menikmati hasil negeri itu. Artinya apa? Yang kedua, di Gilgal Tuhan mau supaya orang-orang Israel, supaya anak-anak Tuhan mengerti bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, waktu di zamannya Musa di tanah Mesir, orang-orang merampas caranya bagaimana? Mereka makan buru-buru, harus habis.
Pokoknya semuanya harus siap satu malam. Kenapa? Karena besok mau pergi. Tapi di tanah Kanaan mereka buru-buru makan, harus habis. Kenapa? Karena besoknya mau berperang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada momen yang berbeda antara Paskah di tanah Mesir dengan Paskah di tanah Gilgal. Kenapa? Karena di tanah Gilgal mereka harus bersiap-siap untuk berperang. Mereka harus bersiap-siap untuk maju. Tetapi sebelum maju berperang, mereka berpesta di hadapan Tuhan dengan cara Paskah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang hari ini kita boleh pelajari adalah bagaimana Paskah begitu penting di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, bukankah orang Israel setiap hari memberikan korban buat Tuhan? Kenapa Paskah begitu penting? Alkitab bilang begini dalam Bilangan Imam Ulangan, bahwa setiap pagi bait Allah harus dipotong korban sembelihan. Tetapi kenapa Paskah begitu penting? Mari sama-sama kita lihat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kenapa Paskah lebih hebat dari persembahan-persembahan yang lain di hadapan Tuhan? Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ayat 12, tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, yaitu Paskah karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kita baca lagi Ibrani pasal 9 ayat 28. Ibrani 9:28, demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Perbedaannya apa? Korban Paskah dengan korban yang selama ini dikerjakan oleh orang Israel. Perbedaannya cuma satu. Di Paskah ada keselamatan Tuhan. Di Paskah ada kemurahan Tuhan. Di Paskah ada darah yang tercurah yang menghapuskan dosa manusia. Itu perbedaannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini, mari sama-sama kita mengerti. Waktu kita bicara Gilgal, kita bicara tentang bagaimana kehebatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita dikuduskan, kita dipulihkan, kita dibersihkan, dosa-dosa kita diampuni, dan kita dilayakkan untuk menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadilah anak-anak muda di hadapan Tuhan yang bersih. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan dari kisah-kisah Gilgal, yaitu Tuhan berharap dan Tuhan mau ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memberikan imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang ketiga selanjutnya, kenapa Gilgal penting bagi bangsa Israel? Yang ketiga, karena di Gilgal Tuhanlah yang turun tangan berperang bagi bangsa Israel. Amin. Karena di Gilgal Tuhan sendirilah yang berperang bagi bangsa Israel. Mari sama-sama kita lihat Yosua pasal 10. Saya akan bacakan ayat 10 sampai ayat 15. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon, dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Ayat 11 sama-sama, 2, 3 ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. 13. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. 15 sama-sama, 2, 3 ya. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang penting, kenapa? Karena di Gilgal yang berperang adalah Tuhan sendiri. Amin. Teman-teman dikasihi Tuhan, pada zaman Musa,
Kalau kita baca bersama-sama di Alkitab, Musa, bangsa Israel hanya mengadakan perang 4 kali saja. Dan dari 4 perang ini 3 yang menang. Dan dari 3 yang menang ini hanya 2 raja yang dikalahkan. Nah gitu kan. Sedangkan di zamannya Musa, dia perang berpuluh-puluh kali. Bahkan Alkitab mencatatkan sangat jelas 31 orang raja yang dikalahkan oleh Musa. Mari sama-sama kita lihat lagi Yosua 14. Saya akan baca dulu mulai ayat 2. Demikian firman Tuhan, ayat 2, ayat 4 dan ayat 6. Yosua 12. Yosua 12 ayat 2, ayat 4 dan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, yakni Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aror, ayat 4 lompatnya, ayat 4. Selanjutnya daerah Og raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Ashitarot dan di Edrei, ayat 6. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Nah gitu kan. Masuk ayat 7. Ini yang dikalahkan oleh Yosua. Ayat 7. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendekati ke arah Seir. Lompat di ayat 24, baca bersama-sama. 2, 3, ya. Raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang raja dikalahkan Yosua. Teman-temannya dikasihi Tuhan, pada masa itu bangsa Israel sangat ditakuti semua orang. Pada masa itu, waktu orang dengan Israel semuanya takut. Semuanya gentar dan gemetar. Pertanyaan begini, apakah orang Israel hebat-hebat? Tidak. Apakah mereka punya perang yang canggih-canggih? Enggak. Apakah mereka pandai berperang? Tidak. Yang bisa membuat mereka menang, membuat mereka berhasil, membuat mereka hebat siapa? Hanya oleh karena ada Tuhan yang menyertai mereka dengan luar biasa. Teman-temannya dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kita. Kita bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sederhana, tetapi hati kita, hidup kita tulus mencari Tuhan dengan sukacita. Dan Alkitab katakan orang-orang yang mau berhasil, orang-orang yang mau menang sekalipun kita sederhana, izinkanlah Tuhan yang berperang buat kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan masa muda kita, dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi, saya percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang berperang buat kita, dan kita akan menang bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca tentang Gilgal, kita bukan baca tentang bagaimana hebatnya bangsa Israel, tapi kalau kita baca tentang Gilgal, kita baca bagaimana hebatnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Amin. Pertanyaan begini, kenapa bisa itu terjadi? Hanya oleh karena ada satu orang yang bernama Yosua yang mau 100% taat kepada Tuhan, sehingga bangsa Israel bisa menang. Sama halnya dengan kita. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau menang, izinkanlah hidupmu, izinkanlah pribadimu untuk dipimpin Tuhan 100%. Dialah Allah yang menuntun kita, yang berkarya buat kita, yang memberkati kita, yang memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, apapun masalahmu, apapun problemmu, serahkanlah semuanya hanya kepada Tuhan. Amin ya. Sebab Tuhan lebih tahu, sebab Tuhan lebih sanggup untuk menolong saya dan saudara dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga dikatakan bahwa di Gilgal Tuhanlah yang turun tangan untuk berperang membela bangsa Israel. Yang keempat, yang terakhir, kenapakah Gilgal penting bagi bangsa Israel? Karena yang keempat, di Gilgal tanah Kanaan diwariskan kepada bangsa Israel. Amin ya. Bayangkan 720 tahun bangsa Israel menanti janji Tuhan. Tuhan, kapan? Mana janjimu Tuhan? Mana tanah Kanaan itu Tuhan? Sampai kapan? Sampai di Gilgal lah Tuhan wariskan, Tuhan serahkan tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada orang Israel. Mari sama-sama kita lihat Yosua 14. Saya akan bacakan ayat 1 dan ayat yang kelima. Inilah semua yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan pada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Ayat 5, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi mereka lah negeri itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berkat yang luar biasa yang saya suka begini, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin ya. Mungkin hari ini kau pernah ingat,
tahun lalu atau 7 tahun lalu engkau pernah belajar sama Tuhan. Atau mungkin Tuhan berbicara pada engkau melalui mimpi, melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah, melalui puji-pujian. Dia bilang, Tuhan, aku ini diberkati Tuhan. Aku mau berhasil Tuhan. Biarlah sampai hari ini janji itu kita pegang di depan Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang ahli menepati janjinya yang luar biasa. Amin. Dan Alkitab mencatat salah satu tokoh yang paling berbahagia pada saat itu siapa? Yaitu Kaleb. Kenapa? Karena Kaleb berhasil untuk memperoleh tanah Hebron. Karena Kaleb berhasil mendapatkan warisan yang ditentukan dalam kehidupannya, yaitu Hebron. Bagaimana caranya? Sederhana. Mari sama-sama kita lihat Yosua pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang. Koma, baca bersama-sama dengan kuat. 2, 3, ya. Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau engkau dapat janji daripada Tuhan atau bernazar kepada Tuhan, mari sama-sama kita ikuti Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin ya. Percayalah bahwa kehidupanmu, masa depanmu akan Tuhan tuntun dengan luar biasa. Sampai kapan? Sampai memperoleh janji Tuhan yang luar biasa. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi. Boleh saya minta seorang sahabat? Contoh misal begini, saya bikinlah orang mampu, orang yang dermawan gitu kan. Saya janji, Dimas, saya akan janji kalau kau ikut aku kasih kau mobil. Oke? Deal? Salaman, deal. Deal. Ikut. Kemana saya pergi dia ikut. Jalan. 1 tahun pertama ikut. Masih ikut kan? Tahun yang kedua masih ikut lagi. Tahun yang ketiga masih ikut. Kerja sama-sama, doa sama-sama, melayani sama-sama. Tapi masuk tahun yang kelima saya pergi ke sini, nggak mau ikut lagi. Kenapa? Kelamaan. Kapan waktunya? Udah 5 tahun. Kok gini-gini aja sih? Aku udah berdoa Tuhan, udah 5 tahun loh. Tapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, mau dia setahun, mau dia 2 tahun, mau dia 5 tahun, mau dia 10 tahun, dia percaya Tuhan pasti tepati janjinya. Amin. Makasih Bang Dimas. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang mau Tuhan inginkan, bukan kapan waktunya kita terima berkat Tuhan, tapi yang mau Tuhan inginkan, bagaimana sikap hati kita untuk setia ikut Tuhan. Amin ya. Kaleb dibilang begini, dari sejak dia masih muda, dia terima janji itu. Sampai dia tua, Alkitab bilang bahwa Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sehingga apa? Dari 12 suku Israel, hanya Kaleblah yang dapat memperoleh satu kota seluruhnya buat dia. Yang lainnya enggak. Kenapa? Karena dia mau tulus ikut Tuhan dengan setia. Yang keempat, yang terakhir, kenapa Gilgal penting? Karena di Gilgal Tuhan mewariskan tanah Kanaan kepada orang-orang Israel. Selanjutnya dengan cepat, apakah yang harus kita kerjakan selama berada di Gilgal? Ada 4 hal. Yang pertama, taat pada firman Tuhan. Yang kedua, selalu siap sedia untuk berperang. Yang ketiga, tetap setia iring Tuhan. Dan yang keempat, setia beribadah dan melayani Tuhan. Ayat yang terakhir baca bersama-sama Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama selama di Gilgal, orang-orang Israel setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Artinya apa? Kita pun sama. Selama dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, setialah beribadah kepada Tuhan. Percayalah, ada pertolongan besar dalam kehidupan kita. Kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudara pelayan maju depan. Kita puji nama Allah Tuhan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya. Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana Engkau Allah yang luar biasa,
menuntun bangsa Israel ya Tuhan, memasuki tanah Kanaan. Kami percaya kami pun sama ya Tuhan. Ada perjanjian Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Ada rencana Tuhan yang besar. Dan kami percaya Tuhan sanggup mengerjakannya dalam kehidupan kami. Haleluya.